Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tauhidnya orang Kapitayan, satu-satunya tauhid yang masih utuh dan masih dapat dibenarkan dengan kitab suci Al-Quran. Bagi mereka yang memahami ayat ketuhanan dengan cara keseluruhan. Tauhid yang ada di Nusantara atau Kapitayan, Tuhan mereka tidak dapat disamakan dengan semua makhluknya. Tuhan mereka tidak dapat dipahami dengan akal pikiran. Akal pikiran hanya dapat menjangkau sebatas makhluk saja. Itu pun tidak bisa tuntas. Sebelum membahas lebih jauh perlu diketahui, iman dalil sungguh dapat menyelamatkan iman, asal jangan membayangkan zatnya Tuhan seperti titik-titik. Seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya diri sendiri. Bila itu terjadi, maka perbarui syahadat lagi. Syahadat yang berarti bersaksi. Bersaksi wajib ada yang disaksikan dan yang menyaksikan. Kalau tidak demikian, bersaksinya bohong. Bersaksi yang berarti wajib makrifat. Makrifat dulu. Apakah makrifat itu diajarkan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada yang menjawab makrifat tidak diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti menuduh beliau yang diimani hanya hayalan beliau saja. Lalu apa mereka yang seperti itu tidak berpikir ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti dan menjadi panduan menuju jalan yang lurus dan benar? Mustaf Utsmani itu hukumnya bid'ah wajib. Di masanya menjadi ada yang pro dan kontra. Karena semua sahabat tahu kalau hukum bid'ah itu memang tidak boleh dilakukan. Orang yang masih menghukumi semua bid'ah sesat dilakukan, mereka akan selalu gagal memahami Mustaf Utsmani dan memahami agama Islam, dan itu pasti gagal. Untuk memudahkan memahami tauhid dan ayat ketuhanan, wajib kita imani secara keseluruhan. Dan untuk mudah memahaminya secara instan dan benar, ada 3 ayat yang wajib jangan diingkari. Kalau ada yang diingkari, maka tauhidmu disebut tauhid bermata sebelah. 1. Ayat ketuhanan, Tuhan bersemayam di atas arsy. 2. Ayat ketuhanan, Tuhan dekat dan lebih dekat dari urat nadi. 3. Seruan ayat, jangan samakan sekutukan zatnya Allah seperti apapun, seperti makhluknya. Dan ini menjadi inti semua tauhidnya para nabi. Dalam kurung zatnya Tuhan wajib berbeda dengan makhluknya. Orang yang hanya iman satu sisi ayat, Tuhan bersemayam di atas arsy, mereka ingkar 2 ayat dari
3 ayat di atas dan beranggapan Tuhan hanya setinggi Nabi Adam saja. Yang sebaliknya hanya iman ayat Tuhan dekat dan lebih dekat dari urat nadi. Mereka juga ingkar dengan 2 dari ayat ketiga di atas. Beranggapan Tuhan dengan dirinya sama. Kenali diri dan simbol merah, putih, dan hijau di dalam dirimu. Merah itu hatimu. Islam syariat meliputi tarekat yang mengamalkan jasad sampai hati. Hijau itu ruhmu. Hijau lambang kehidupan. Dengan adanya ruh kita hidup. Hakikatnya ruh yang telah bersaksi dan berjanji kepadanya. Putih itu suci. Sucikan jiwamu. Makrifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diketahui dan hanya jiwa yang bisa tahu. Itu pun wajib berguru dengan mursyid dan memang ada ilmunya dari Sayyidina Ali, tentu dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh, penegak tauhid pertama kali. Kayu kapal jati yang memusil hanya cocok dengan kayu jati Jawa. Merah putih akan menuju ke sana dengan diiringi yang berbaju hijau di dalam dirinya. Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu sudah nyata kalau dipahami dengan bahasa kiasan. Dajjal yang bersifat memecah tauhid, sedangkan Ya'juj Ma'juj pemakan segalanya. Bahkan keduanya berkolaborasi. Perlu diingat bahwasannya kiamatnya agama karena tauhidnya menyelisihi para nabinya. Pancasila dasarnya negara. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita umat Islam dapat bersatu? Kalau ada 4 pemahaman yang berbeda di golongan Sunni saja. Ada 4. Tuhannya hanya setinggi Nabi Adam. Tuhan dengan dirinya disamakan. Alam malakut atau alam yang serba putih dikira titik makrifat di situ. Zatnya 4. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala persis dengan 99 asma dan keseluruhannya maha sempurna. Semoga menjadi renungan dan apabila salah mohon diluruskan. Wassalam.